warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadi dengan NIM 2403010098. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik. Linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, termasuk struktur, penggunaan, dan aspek-aspek lainnya. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik mempelajari berbagai hal terkait bahasa, seperti bunyi bahasa atau fonologi, bentuk kata, morfologi, kalimat, sintaksis, makna kata, semantik, dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke cabang ilmu logistik. Linguistik umum dibagi berdasarkan objek pembahasannya. Beberapa objek yang menjadi pembahasannya diantaranya ialah fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Kata fonologi berasal dari kata Yunani fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik memiliki arti yaitu mengkaji bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna, sedangkan fonemik ialah mengkaji bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda makna. Fonologi juga mempelajari hubungan antar bunyi dalam sistem bahasa. Hasil kajian fonologi berguna untuk cabang linguistik, teoritisme, dan ataupun terapan, seperti morfologi, sintaksis, semantik, leksilogi, dialektologi, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari pembentukan kata dan susunan kata, serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap makna dari golongan kata. Istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Morfologi sendiri mempelajari kata yang dibentuk dari satuan yang lebih kecil, yaitu morfem. Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai pengertian dalam satu ujaran. Nah, yang ketiga adalah sintaksis. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara kata, klausa, frase, dan kalimat, serta bagaimana kata-kata tersebut membentuk kalimat. Sintaksis juga mengatur hubungan antara satuan-satuan bahasa yang lebih besar. Contohnya, bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan, dan tetein yang berarti menempatkan. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan kata-kata bersama-sama menjadi kelompok kata atau kalimat. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan teks. Semantik fokus pada makna literal atau referensial yang tidak dipengaruhi oleh konteks sosial atau situasional. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, yang artinya memberi tanda penting. Nah, semantik sendiri memiliki beberapa aspek, diantaranya yang pertama ialah sintaksis, yaitu pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu pragmatik, menggunakan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Yang ketiga adalah leksikologi, adalah bidang penyelidikan lain yang bersinggung dengan semantik. Yang kedua ialah etimologi, bidang penyelidikan lain yang bersinggung dengan semantik. Jenis semantik memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ialah semantik leksikal, yang mempelajari makna kata yang memiliki makna tetap dan terdapat dalam kamus. Yang kedua ialah semantik gramatikal, yang mempelajari makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Yang ketiga ialah semantik sintaksial, yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang ketiga ialah semantik maksud, yang mempelajari pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan sebagainya. Analisis semantik adalah proses penggalian makna dari teks. Analisis semantik merupakan komponen penting dari Natural Language Process atau NLP. Nah, selain cabang-cabang yang saya sebutkan tadi, linguistik juga memiliki dua cabang utama, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik.
Mikrolinguistik mempelajari struktur internal bahasa, sedangkan makrolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan elemen di luarnya. Linguistik juga memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Nah, kita masuk kepada pembahasan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Keduanya merupakan dua cabang utama ilmu linguistik yang saling melengkapi. Jika satu tidak ada, maka keduanya tidak akan terjadi. Perbedaan mereka terletak pada fokus kajiannya, yaitu struktur internal bahasa untuk mikrolinguistik dan hubungan bahasa dengan faktor eksternal untuk makrolinguistik. Kita masuk ke pengertian makrolinguistik. Makrolinguistik adalah struktur internal bahasa secara abstrak, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti konteks, sosial, dan budaya. Dalam mikrolinguistik sendiri, merupakan memproduksi bahasa menjadi elemen mental abstrak yang sintaksis dan fonologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke makrolinguistik. Makrolinguistik ialah makro yang mengkaji bahasa dalam hubungan dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, pengobatan, dan kejiwaan. Pendekatan ini melihat bahasa sebagai bagian dari kehidupan sosial, bahasa sebagai budaya, dan bahasa sebagai psikologi manusia. Kedua bidang ilmu ini diterapkan dalam kajian ilmiah seperti deskriptif, historis, komparatif, dan terapan. Akhirnya kita berada juga di ujung pembahasan. Sekian dari saya, Muhammad Fajr Ramadi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.